Petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 27 Juli 2021, hari biasa pekan ke-17. Marilah kita berdoa karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sudah Kau ciptakan dan Kau telah memberi kepada kami kesempatan demi kesempatan. Engkau senantiasa memberi kepada kami yang terbaik, tapi sering kami melalaikan kesempatan-kesempatan itu, dan kesempatan itu lewat. Dan setelah lewat barulah kami menyesal. Maka kami pada hari ini ingin merefleksikan tentang benih yang Engkau tabur di bebatuan, di jalan, di semak duri, dan di tanah yang subur. Biarlah kami boleh menjadi tanah yang subur, di mana Engkau memberikan benih iman, harapan, dan kasih, dan benih serta harapan itu tumbuh di dalam kasih kami, di dalam kehidupan sehari-hari, demi Kristus Putramu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius 13 ayat 36 sampai dengan 43. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik adalah anak manusia. Ladang itu adalah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang adalah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ladang adalah dunia. Dunia ini luas. Ya, dibagi dari daerah tropis, subtropis. Ada yang mengalami 4 musim, ada yang mengalami 2 musim seperti kita. Kita tinggal di Indonesia itu enak sekali. Tidak usah ganti-ganti baju, ada musim panas, musim dingin, semua enak di Indonesia ini. Matahari yang mempunyai D3 itu berseliweran sekarang. Konon katanya kalau kita berjemur, punggung kita yang harus kena matahari. Itu mengumpulkan vitamin D3 yang baru 20%. Tetapi bahwa itulah dunia kita. Dalam dunia ada budaya, ya. Maka kita mempunyai budaya apa? Gotong royong. Kita harus saling berbagi, tetapi sekarang susah. Pada masa Covid ini kita bisa gotong royong, tetapi kita tidak saling bertemu. Yang ketiga, benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Yaitu kita-kita ini yang dipilih oleh Tuhan. Benih yang baik. Tapi jangan GR, ya, seolah-olah kita ini beres. Nah, tunggu dulu. Kalau kita sembarangan, kita juga akan terpeleset dan jatuh ke dalam jurang dosa, dan kita tercampak dari kegelapan
ke dalam jurang kegelapan. Maka hati-hati. Lalang adalah anak-anak si jahat. Ya, maka lalu jangan lupa hidup ini. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebagaimana Yesus mengatakan. Dan mengalami di padang gurun, yaitu apa? 3 tak. Tahta kekuasaan, harta, dan wanita. Kalau 3 hal itu kita lakukan, berebut, serakah, ya, gila harta, gila kuasa, ambisi, kita tidak akan jadi orang. Apalagi kalau kita sudah menjadi penjudi, pemabuk, dan main perempuan bagi laki-laki. Itu akan menjadi sebuah kehancuran. Dan itulah yang disebut dengan lalang, musuh, setan. Setan itu di mana? Dalam hati kita. Maka kita harus tinggal di daerah yang bagus. Supaya iblis kita bisa tangkis. Di manakah kita bisa menangkis Yesus? Coba. Saat COVID ini kita diberikan kesempatan untuk merayakan Ekaristi live streaming. Kita biasa dulu dapat komuni, sekarang tidak. Coba rasakan kehadiran Yesus. Maka harus ada perubahan pandangan. Dulu kalau ke gereja, penuh berdesak-desakan, bisa bertengkar untuk berebut kalau kita mau misa Natal, Paskah. Sekarang dibuka aja dalam YouTube atau Zoom bersama-sama merayakan dan merasakan kehadiran Tuhan. Waktu menuai adalah zaman akhir. Jadi kita diberikan kesempatan. Kita ada daftar yang punya hanya Tuhan. Hidup ini. Maka kadang-kadang kita lihat anak kecil yang baru lahir meninggal. Kakek nenek yang 110 baru meninggal. Ada yang 20 anak, wah masih muda. Tapi Tuhan sudah panggil. Semua sudah punya jatah sendiri. Maka refleksikanlah tentang jatah kita. Dengan cara apa? Bersyukur kepada Tuhan untuk semua kasih karunia. Menikmati hidup. Jangan terlalu rewel tentang orang lain. Ya. Kenapa? Nafas dan untuk diri sendiri. Sekarang dengan adanya COVID, oksigen susah. Coba kita juga cari oksigen udara yang luar biasa yang Tuhan berikan tanpa bayar. Ya. Kita kadang-kadang sibuk sebagai manusia, sikut-sikut sana, sikut-sikut sini. Untuk kumpulkan uang. Kalau sakit, semua uang buyar karena kita harus beli. Kenapa? Karena kita tidak menjaga kesehatan. Maka perhatikan prokes. Dan para penuai itu para malaikat. Jadi kita tidak bisa nyogok pada malaikat. Malaikat, aku kasih uang sekian, tidak bisa. Jadi di hadapan Tuhan itu kita harus polos dan tulus. Maka mari saudara terkasih, kita boleh membaca dengan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh Yesus agar kita tidak menyesal. Tetapi kita melahirkan buah-buah kasih dan senantiasa bersukacita di dalam Dia. Selamat pagi, selamat menikmati kasih dan berkat Tuhan. Amin.